Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 bersama kami tim Research Philip Sekuritas Indonesia. Webinar pagi ini akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya Toska. Pagi Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum kami memulai webinar pagi ini, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Bapak Antonius dan Bapak Robertus atas konfirmasinya, terima kasih. Untuk yang pertama mengenai indikasi IHSG hari ini akan dijelaskan oleh rekan saya Toska. Oke. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini untuk IHSG-nya diperkirakan akan bullish dengan support resistance 5555 sampai 5691. Untuk market drivernya ini pasar di US udah mulai lebih rebound setelah kemarin performanya lumayan buruk dari sepanjang tahun sebelumnya karena yang efek Trump itu yang agak apa. Selain itu ada juga berita dari jobless claim ini tingkat pengangguran di US yang udah lebih baik dari ekspektasi, dan juga di Philadelphia Fed Manufacturing Survey, artinya ini ya indeks survei pabrik di Philadelphia juga lebih baik untuk US. Jadi sekarang udah lebih oke untuk indeks Amerikanya. Kita lihat di Dow Jones-nya udah meningkat juga 0,27, S&P juga udah naik, udah lebih oke. Yang menjadi kehati-hatian adalah ada krisis government di Brazil. Ini meningkatkan kekhawatiran terhadap resiko emerging market. Ya, ini selain itu di minyak juga udah meningkat. Ini menjadi minggu kedua kenaikan, dan seperti kita lihat ini minyak udah hampir menyentuh, untuk WTI-nya hampir menyentuh $50 dan minyak Brent-nya udah $52. Ini sentimen minyak yang naik ini didukung oleh negara penghasil minyak terbesar yang menyetujui untuk memotong supply sampai tahun depan Maret 2018. Selain itu di tanggal 25 Mei nanti OPEC dan penghasil minyak negara lainnya akan ketemu di Vienna untuk memutuskan tentang kebijakan pembatasan outputnya. Economic calendar kali ini lebih sedikit, ada eventnya dengan GDP Malaysia yang dalam waktu dekat ini akan keluar hasilnya. Berikutnya untuk market news dari PTBA, PT Bukit Asam Tbk menyatakan bahwa dia bukan dari pemilik kapal tongkang dan pemilik dari batu bara yang diangkut oleh kapal tersebut yang menabrak jembatan Ampera, tiang jembatan Ampera yang di Palembang, Sumatera Selatan. Ini maaf ada sedikit, PTBA Kopsetnya ini membantah karena media-media udah menyebutkan bahwa pemilik kapal tongkang itu adalah milik PTBA. Berikutnya Elang Mahkota Teknologi (EMTK) sudah disetujui di RUPS untuk mendistribusikan dividen tahun 2016, tahun buku 2016 sebesar Rp40 per saham. Secara detailnya adalah interim dividennya udah dibagikan 20 per saham di 30 Desember 2016 lalu, dan berikutnya lagi 20 per sahamnya akan diambil dari net profit 2016. SSMS PT Sawit Sumber Masarana mengalokasikan capex tahun ini sebesar 350 miliar. Sumber dananya itu dari internal kas perusahaan dan sekitar 20%-nya akan diambil dari pinjaman bank. Dari capex tersebut 45% sudah digunakan sebagian besar untuk membangun pabrik
kelapa sawit atau PKS. Selain itu, SMS juga berencana untuk membangun pembangkit biogas, pembangkit listrik dengan kapasitas 1,6 megawatt. Berikutnya ada DPUM, dua putra utama Makmur TBK. DPUM menargetkan laba bersihnya tahun ini akan tumbuh double digit, akan menjadi double digits, yakni sekitar 10% sampai 12%. Pendapatannya juga ditargetkan 1,4 sampai 1,5 triliun dan net profitnya sebesar 150 sampai 150 miliar. Oke, berikutnya stock pick of the day akan dibawakan oleh rekan saya, Dwi. Stock pick of the day hari ini yaitu Sril atau PT Rezeki Isman TBK, di mana kami memilih Sril karena Sril ini performanya cukup bagus di kuartal 1 2017. Pertumbuhan pada penjualannya itu mencapai 7,52%. Dan saat ini Sril baru saja meluncing atau meresmikan perluasan pabrik printing dan pemintalan yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana adanya pabrik baru ini akan menambah kapasitas produksi dari perseroan mencapai 40% pada tahun ini. Pada tahun 2016 per Desember lalu itu tercatat pertumbuhan kapasitas produksi untuk printing dan pemintalannya itu hanya 120 juta yard per tahun, dan dengan adanya pabrik baru ini itu akan mencapai 160 juta yard pada tahun ini. Dan adanya peningkatan produksi ini, kapasitas produksi ini membuat Sril itu optimis akan mendapatkan pertumbuhan pada pendapatannya mencapai 7-12% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kita tahu Sril ini juga sangat berkembang pada ekspornya. Ini juga akan membuat ekspornya lebih lancar, dan menargetkan untuk tahun ini porsi untuk ekspornya mencapai 55-56% dibandingkan tahun lalu yang hanya 52%. Dan untuk laba bersih sendiri pada tahun ini Sril menargetkan adanya pertumbuhan 10-15%, itu mencapai 59,3 juta dalam US dollar. Kita juga tahu Bapak Ibu, Sril ini juga memproduksi seperti tekstil yang berhubungan dengan baju-baju dinas seperti itu ya Tosca, seperti baju tentara, dan dia memang performa untuk ekspornya juga sangat cemerlang untuk tahun-tahun belakangan ini. Jadi secara PBV juga walaupun di 1,27 ini juga masih terbilang murah Bapak Ibu. Sril ini untuk kompetitornya sebenarnya ada, tapi tidak atau belum bisa membalap performa Sril sampai saat ini. Dari sisi ROI juga cukup menarik. Ini ada di atas 15% atau mencapai 20,33%. Jadi dari ekuitas yang dia miliki dapat menghasilkan nilai tambah pada perseroan sendiri. Walaupun dari sisi DER atau hutangnya cukup tinggi, tetapi ternyata hutang yang digunakan itu untuk produktif atau untuk ekspansi. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan Sril ini dari sisi fundamental. Kita lihat secara teknikal Sril ini. Sril saat ini masih sideways Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa masuk, tetapi untuk saat ini tidak untuk banyak atau secara agresif, mengingat pergerakan masih sideways dan ini masih bisa dalam jangka menengah maupun panjang. Apabila Bapak Ibu sudah memilikinya, ini bisa di hold terlebih dahulu sampai resisten paling dekat ada di 340. Demikian untuk stock pick pagi hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat mengisikannya di kolom question yang tersedia. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan pertama, ini dari Ibu Reti mengenai saham Pegas dan Adi. Secara teknikal, saham Pegas ini memang dalam fase bearish trendnya, cenderung bearish Bu. Walaupun ini tidak terlalu dalam penurunannya, atau masih bisa dikatakan ya bisa dikatakan sideways tapi cenderung bearish Bu. Untuk saat ini Ibu jangan untuk masuk dulu karena dari sisi stokastik ini sedikit lagi akan membentuk pembalikan arah atau golden cross-nya Bu. Kita lihat Bu hari ini dia akan bergerak di bawah 2300 ini atau mencapai 2250. Kalau misalkan memang menembus 2250, kemungkinan untuk meneruskan bearish trend-nya atau penurunannya ya Tosca ini sangat besar ya. berpotensi besar. Kita lihat ya Bu pergerakan hari ini apabila dia memang nantinya berada di 2340 sampai 2360, ini Ibu bisa masuk walaupun tidak untuk secara agresif karena resisten terdekat ini ada di sekitar 2400 sampai 2450. Demikian untuk Pegas. Lalu selanjutnya Adi. Adi sudah berada pada atau menguji pada supportnya saat ini. Kita masih bisa wait and see terlebih dahulu Bu. Apabila kita lihat nanti ada di bawah 2168 sampai 2150, kami menyarankan untuk Ibu tidak masuk terlebih dahulu di saham Adi ini. Tetapi kalau misalkan titik supportnya ini dapat tembus ke atas atau melampaui 2200-nya sampai 2230-an, ini Ibu bisa masuk dengan resisten terdekat di 2250. Demikian Bu Reti. Lalu selanjutnya Bumi, Medco, dan Cleo. Bumi terlebih dahulu. Pertanyaan dari Bapak, dari Ibu maksud saya, pertanyaan dari Ibu Rizka. Bumi kemarin naik cukup tinggi Bu, 7-8%. Ini dikarenakan dari sisi batu baranya memang kemarin menguat. Dari sisi batu bara kan kemarin ada sedikit berita mengenai produksi dari negara yang terkait itu agak sedikit terhambat karena adanya demo. Lalu ada pembatasan dari perusahaan-perusahaan yang memang belum atau tidak hal-hal ini yang mendongkrak kenaikan harga batu bara yang lumayan signifikan kemarin. Jadi ya, ini juga mendorong saham-saham batu bara ya kemarin ya. Ya, jadi ada sebagian perusahaan seperti di Filipina itu kan memang polusinya itu sangat tinggi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintahan di sana itu ada wacana untuk penutupan perusahaan-perusahaan yang memang tidak ramah dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ini juga mendorong untuk adanya produksi batu bara yang bisa terkendali, dan ini mendorong saham-saham yang berkaitan dengan batubara seperti Bumi, Indi, Doit, PTBA, Adaro ini kemarin naik cukup signifikan. Untuk saat ini masih dalam tren penguatannya Bu, masih ada sedikit malah mungkin cukup besar peluangnya untuk meningkat sampai ke 460-an. Ibu bisa masuk saat ini, tapi menunggu Bu apabila harga 400 ini bisa ditembus sekitar 406, Ibu bisa masuk di area 406 ini. Untuk Medco untuk hari ini mungkin kami tidak menyarankan terlebih dahulu Bu, karena harga minyak juga untuk hari ini juga walaupun cenderung naik tapi masih bervolatilitas Bu. Secara teknikal ini ada sedikit peluang untuk
naik sampai ke harga 3.000 sampai 3.100, tetapi ini sedang menguji titik supportnya Bu. Apabila Ibu bisa masuk di area sekitar apabila dia nanti meningkat sedikit memperlihatkan itu di 2.800, tetapi kalau misalkan dia akan turun, Ibu bisa masuk di sekitar 2.200. Lalu Cleo ini baru listing Bu, jadi secara teknikal kami belum bisa memberikan rekomendasi karena chart yang terbentuk juga belum bisa terbaca Bu. Lalu untuk pertanyaan dari Ibu Vivi mengenai SRIL tadi udah sedikit kita bahas Bu. SRIL merupakan stock pick kita hari ini yang tadi kami jelaskan untuk saat ini masih bergerak sideways. Bisa jadi ini masih dalam jangka waktu menengah maupun panjang Bu. Walaupun Ibu untuk masuk saat ini masih bisa walaupun ini sangat tipis, jadi harap dijaga sampai ke level 350-an untuk SRIL. Untuk KBLI dan ERA, pertanyaan dari Bapak Antonius Leo, KBLI. KBLI dari kemarin kami sudah sedikit membahas mengenai fundamental KBLI ini sebenarnya cukup baik Bu, Pak. Di mana KBLI ini juga ikut berperan dalam wacana pemerintah yang akan membuat listrik sampai 35.000 megawatt atau proyeknya, dan saat ini yang masih terrealisasi baru sampai 30-40%. Secara teknikal pun saat ini KBLI masih cukup besar peluangnya untuk mengalami peningkatan sampai ke 630 sampai 640-an. Apabila Bapak atau Ibu ingin masuk saat ini mungkin cukup bisa, dan peluang sampai 640-an ini bisa dijaga untuk resisten terdekatnya. Apabila 640-an dapat ditembus, ini bisa sampai ke 700. Selanjutnya ERA belum lama ini juga meluncing produk-produk yang dengan kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan luar, seperti launching produknya seperti Xiaomi, lalu ada Oppo F3 Plus, dan saat ini yang sedang tunggu untuk launching dari ERA ini adalah Samsung S8 Pak, Bu. Jadi saya kira Samsung ini juga semakin banyak produk-produk baru dan lebih canggih, masyarakat Indonesia juga pasti mengejarnya. ERA ini juga mulai merambah dan terus melanjutkan kerjasama dengan operator-operator seluler maksud saya. Jadi untuk terus apa ya? Jadi keberadaan dari ERA ini sendiri juga terus diingat atau ada untuk pasaran. Jadi untuk ERA secara fundamental ini cukup baik, tetapi secara teknikal kami menyarankan untuk tidak masuk saat ini karena tren dari tren dari penurunan ya, maksud saya ini sudah mulai terlihat di sini Bu. Ini sedang menguji titik supportnya. Apabila nanti ke arah 675 untuk hari ini, kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu karena bisa mengarah ke 650-an untuk ERA ini sendiri. Lalu pertanyaan dari Bapak Dery mengenai WSBP secara jangka panjang, ini ada analisnya Pak. Mungkin Pak Dery ini dapat mendengar penjelasan dari Tosca. Coba dilihat aja WSBP technical. Ya memang untuk WSBP kita lihat masih bearish ya Pak ya untuk dari grafiknya. Jadi kalau secara fundamental sih ini masih bagus dia karena dia pertumbuhannya dari kenaikan pendapatannya juga ada net profitnya juga masih double digit. Memang dia terdampak dari penurunan dari sektor konstruksi kebanyakan seperti Wika, Waskita dan lain-lain. Tapi untuk jangka panjangnya sih berpotensi masih bisa ya untuk naik dan kita lihat nih udah mulai rebound dikit
harganya udah di bawah dari harga IPO-nya. Kemudian harga IPO-nya di sekitar berapa? Di 490, ini udah 480 dan dia lumayan bertahan di sana. Saya sarankan sih boleh diakumulasi sedikit-sedikit ya. Ini udah lumayan apalah ya, lumayan murah lah untuk diakumulasi lah. Nah, berikutnya. Berikutnya MAPI. pertanyaan dari Bapak Hendra mengenai saham MAPI kok turun terus ya. MAPI sebenarnya secara fundamental atau pendapatan dia tumbuh Pak persentasenya, tapi memang secara teknikal ini belum ada katalis positif yang bisa memperlihatkan dia akan kembalikan arah. Tapi kita lihat Pak dari sisi stokastik dia mulai dekat antar dua garis stokastiknya ini yang akan nantinya akan membentuk golden cross. Jadi untuk saat ini Bapak tidak untuk masuk dulu sebelum dia memperlihatkan apakah pembalikan arah ini meneruskan ke arah 6.000-nya. Kalau misalkan pembalikan arah ini ke atas, dia akan bullish, ini berpeluang sangat besar, apalagi kita ingat untuk sebentar lagi ada puasa, ada lebaran, di mana retail ini mulai kebanjiran kalau misalkan para masyarakatnya mulai belanja-belanja lagi. Tapi kita lihat Pak sektor retail untuk lebaran dan puasa ini apakah memang mengalami pertumbuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya Jasa Marga dan TBLA khususnya menjelang bulan puasa. Untuk Jasa Marga ini untuk bulan puasa maupun lebaran ini juga sangat berperan penting Pak, apalagi Bapak Ibu yang mau pulang kampung atau mulai jalan-jalan di banyak waktu liburnya atau senggangnya. Jadinya untuk Jasa Marga ini sendiri juga cukup menarik dikoleksi pada musim-musim lebaran dan puasa ini. Dan untuk Jasa Marga ini sendiri sudah mulai memberlakukan tidak ada pembayaran tunai atau semuanya secara e-tol. Dan ini cukup menarik karena banyak bank-bank BUMN yang digandeng oleh Jasa Marga dan selanjutnya untuk perkembangan Jasa Marga ini juga sangat bagus Pak secara fundamental. Ini masih menarik Pak untuk dikoleksi, tapi untuk saat ini secara teknikal ini sepertinya akan ada pembalikan arah terlebih dahulu Pak sampai menuju di paling dekat di 4750-nya. Untuk saat ini Bapak jangan masuk terlebih dahulu, tapi nanti semakin bawah ini Bapak bisa average down untuk memiliki saham Jasa Marga ini. Lalu selanjutnya TBLA. TBLA ini yang kita tahu dia memproduksi gula dan belum lama ini dia juga ekspansi dalam factory atau pabrik gulanya. Dan ini juga menambah produksinya. Ini biasanya dalam bulan puasa ini Bapak Ibu juga nantinya akan mencari yang manis-manis. Dan secara teknikal ini masih ada peluang cukup besar untuk meningkat ke 15.20, tapi ini sangat tipis Pak. Apabila Bapak mau masuk, ini harap dijaga ketat sampai 14.50, tapi apabila sudah memiliki harap di hold terlebih dahulu. Lalu pertanyaan selanjutnya AALI, LPKR, dan KALBE. Pertanyaan dari Bapak Boy. AALI, untuk AALI saat ini masih akan meneruskan tren bearisnya. Kami tidak menyarankan untuk AALI untuk masuk saat ini Pak. Lalu LPKR. LPKR juga sama secara fundamental ini sangat turunnya sangat drastis untuk jangka waktu yang mungkin dikatakan cukup pendek Pak. Untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk masuk AALI terlebih, maksud saya LPKR, dia sedang menguji level supportnya di 705-an. Ini apabila tembus di bawah 705, dia akan dapat mengarah ke sekitar 680-an. Kami tidak menyarankan untuk saat ini masuk LPKR, Pak. Selanjutnya KALBE. KALBE ini secara fundamental dia sedang membangun bisa dikatakan itu laboratorium
di mana itu laboratorium yang diklaim olehnya itu baru ada di Indonesia karena akan terfokus pada bagian dalam tubuh kita yang berurusan dengan sumsum. Mungkin dapat dijelaskan oleh orang yang mengerti kedokteran, Pak, untuk selanjutnya mengenai kalbe, tetapi secara teknikal ini adanya pembalikan arah atau akan menguat, ini sangat didukung oleh stokastiknya. Untuk saat ini mungkin Bapak bisa masuk di area 1520 sampai 1530-nya ini dengan level support terdekatnya ada di 1550-an. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tigor mengenai BBCA. BBCA ini masih dalam tren bearish-nya, Pak, dan kemarin juga masih ditutup merah karena adanya berbagai hal di mana overbought-nya itu diturunkan oleh MSCI di sampai 6%. Ini jadi menekan BBCA ini, apalagi dari bagian terkait perpajakan ini dikatakan dapat membuka data-data nasabah terkait dengan yang menunda pajak, dan kita tahu BBCA ini sangat atau berperan sangat tinggi pada saat tax amnesty kemarin. Jadi ini sangat tertekan Pak untuk BBCA. Untuk saat ini sebenarnya semakin turun, kita semakin menampung BBCA Pak, karena secara fundamental ini tidak membohongi bahwa BBCA ini memang baik secara fundamentalnya, dan untuk pergerakan jangka panjangnya juga cukup menarik Pak. Kami menyarankan Bapak sebenarnya untuk masuk saat ini semakin turun, semakin averaging down, tetapi untuk resisten paling dekatnya itu ada di sekitar 17.900-an. Pertanyaan selanjutnya Mayora dari Bapak Ahmad. Ini Mayora mulai adanya katalis dari stokastiknya Pak, memperlihatkan untuk pembalikan arahnya. Untuk saat ini Bapak mungkin bisa masuk dan harap dijaga ketat karena resisten terdekat ini cukup tipis di 2247, lalu selanjutnya resistennya ada di 2330. Secara fundamental juga cukup baik Pak untuk Mayora ini. Juga Mayora ini juga saham-saham yang membagikan dividennya ini sangat sering Pak. Jadi Bapak bisa masuk dalam Mayora ini, tetapi kami sarankan untuk tidak agresif. Pertanyaan terakhir dari Ibu Suryani mengenai view Pewon dengan closing kemarin. Apakah ini hanya sekedar technical rebound? Baik Ibu, kita lihat Pakuwon. Pakuwon ini bisa dikatakan secara teknikal juga cukup menarik Bu untuk saat ini masuk. Ini secara stokastik sudah mulai memperlihatkan adanya golden cross Bu, atau oversold juga. Ya, oversold juga. Atau golden cross ini bisa dikatakan juga membalikan arahnya ini untuk ke atas, ini sangat kuat. Jadi Ibu bisa masuk untuk saat ini dengan resisten paling dekatnya ada di sekitar 600-an sampai di 615. Demikian Bu untuk Pewon. Demikian untuk webinar pagi hari ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti Philip Webinar edisi Senin depan, di mana seperti biasa di jam yang sama, dan untuk Senin biasanya kita ada technical rekomendasi untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam cuan.